Cantik-cantik dan menarik ya fams. Kudapan ini namanya boti alias bolu tiwul, khas dari Boyolali. Meski bahan bakunya dari singkong, tekstur kiwul ini tetap lembut, mirip dengan kue bolu fams. Bolu tiwul punya varian jenis dan rasa yang beraneka ragam. Proses pembuatannya masih sama dengan bolu pada umumnya kok. Aduk 2 butir telur, gula pasir, dan pengembang kue. Setelah mengembang, tambahkan tepung mokaf. Itu loh tepung yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Sebelum dihaluskan jadi tepung mokaf, singkong juga bisa dibuat gaplek fams. Oh iya, warna kekuningan pada tepung mokaf ini karena kaya kandungan beta-karotin loh, sehingga baik untuk kesehatan mata. Lanjut, tambahkan garam dan vanila supaya aromanya harum. Adonan juga diberikan varian rasa buah supaya lebih menarik. Kali ini kita pakai perasa buah stroberi dan nangka saja. Untuk toppingnya pakai kelapa rebus yang ditambahkan gula semut. Baru deh masukkan adonan kue bolu tadi. Tinggal masak kurang lebih 20-30 menit sampai kue bolu matang. Fams, boti bisa dijadikan sarapan atau teman ngemil saat santai loh. Cocok juga jadi teman ngopi atau minum teh. Oh iya, ada yang unik saat menyeruput teh hijau fams. Jadi gula tidak dilarutkan di dalam teh, tapi digigit terlebih dahulu. Lalu minum teh deh. Sedap! Bunga yang cantik dan menarik ini fams dibuat dari sabun sereh loh. Ada juga tuh bentuk kaktus mini dan buah-buahan. Unik banget deh. Meski namanya sabun, kerajinan ini nggak boleh dipakai untuk mandi ya. Soalnya bisa menyebabkan gatal karena dibuat dari minyak jelantah. Tapi cocok banget loh mempercantik rumah kalian. Kerajinan sabun ini fams ternyata dibuat oleh kelompok ibu-ibu dari Dusun Budaksari, Sukorame, Muso, Kabupaten Boyolali. Katanya sih kegiatan ini sudah dilakukan sejak setahun terakhir. Ini dia bahan baku yang dipakai untuk membuatnya. Ada minyak jelantah, soda api, dan minyak serai sebagai pengharumnya. Proses pembuatan sabun daur ulang ini nggak boleh dilakukan sembarangan. Kandungan kimianya bisa menyebabkan gatal pada kulit. Cara bikinnya campur air dengan soda api atau sodium hidroksida. Nah, proses inilah yang menimbulkan reaksi panas, fams. Hati-hati saat mengaduknya ya. Kalau cairan ini terkena tangan bisa membuat gatal dan rasa terbakar. Kemudian campur minyak jelantah, fams. Itu loh minyak goreng dari sisa penggorengan yang disuling sampai bersih. Jangan lupa tambahkan minyak serai sebagai pewangi alaminya. Setelah diaduk, warnanya bisa berubah menjadi lebih terang. Lalu masukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari silikon. Adonan sabun ini harus dibiarkan hingga mengeras. Butuh waktu 1 harian lebih, fams. Semakin lama didiamkan, warna sabun bisa semakin cerah tuh. Fams, sabun serai ini dijual dengan harga Rp3.000. Selain menjadi bunga, sabun ini bisa dipakai untuk menghilangkan noda pakaian yang membandel. Sekarang tinggal bentuk sabun. Tapi sebuah sabun harus dihancurkan dulu. Caranya bisa pakai parutan ini dong. Tujuan parit supaya sabun mudah dibentuk, fams. Jangan lupa tambahkan 2 adonan lain, fams. Ada lem kayu dan tepung maizena. Nah, bahan inilah yang membuat sabun menggumpal dan kalis. Jadinya mudah dibentuk deh. Pijat-pijat sampai tak ada lagi adonan yang menggumpal, fams. Sebelumnya, tangan diberi minyak atau baby oil ya supaya nggak lengket. Wah, teksturnya mirip dengan mainan lilin nih. Hehehe. Jangan lupa berikan pewarna makanan pada adonan dasar biar lebih menarik. Ada warna merah, kuning, hijau, atau warna lainnya. Bentuk deh. Pembuatan bunga dimulai dari kuncupnya. Disusul dengan kelopak demi kelopak sampai bentuknya jadi bunga seutuhnya. Jangan lupa tambahkan ornamen daun biar makin cantik. Nggak cuma bunga mawar kok, jenis bunga lainnya juga bisa dilihat. Pokoknya proses pembentukan ini hanya membutuhkan imajinasi agar lebih mirip dengan yang aslinya.
For your info nih, kreasi bunga serai ini ternyata berhasil menjadi juara 2 dalam ajang Cipta Rekreasi dan Inovasi tingkat Kabupaten Boyolali loh. Bahkan keuntungan ini juga berhasil masuk 40 besar tingkat Provinsi Jawa Barat. Terakhir, tinggal pernis dengan semprotan transparansi. Fungsinya agar lebih awet dan membersihkan efek glossy pada bunga fams. Kerajinan bunga dari sabun serai siap jadi hiasan di meja kalian. Cantik ya, kayak kamu. Bukan cuma dikenal sebagai penghasil susu saja, Kabupaten Boyolali juga banyak olahan dari daging sapi. Jenisnya juga beragam loh. Untuk bagian iga sapi ada kuliner tradisional brongkos iga sapi. Kalian bisa menikmatinya di rumah makan Bu Yoso, Galih Asri, Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Brongkos iga sapi di sini juara banget. Tekstur dagingnya empuk dan mempunyai cita rasa manis dan gurih. Kalau dilihat dari tampilannya, mirip seperti rawon fams. Warna gelap brongkos disebabkan adanya keluak sebagai bumbu. Untuk steak iga, kalian juga wajib nyobain ya fams. Enaknya nih disajikan lengkap dengan kentang dan sayuran. Dengan tambahan brown sugar alias gula aren. Unik kan? Oh iya, iga sapi mengandung protein. Bila protein dikombinasikan dengan vitamin D, bisa mencegah osteoporosis tuh. Maka ada kalanya tulang iga direbus dengan lemon atau cuka agar kandungan kalsiumnya bisa terlepas dari matriks tulang fams. Bawang, gula, garam, lada, dan daun salam bisa menyempurnakan rasa. Tinggal panggang aja deh, nggak butuh waktu yang lama. Iga sudah bisa disajikan deh. Jangan lupa kasih bumbu oles yang dibuat dari kecap dan mentega. Bumbu ini dipercaya bisa memberikan rasa gurih dan manis. Iga sapi juga mengandung zat besi, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita anemia. Mantap ya! Seger banget nih, asam-asam kohliam ini fams dikenal sebagai kuliner legendaris dari Semarang, Jawa Tengah. Kalian bisa jumpai warung ini di Jalan Karanganyar, Gabahan, Kota Semarang. Untuk isian asam-asam ada beberapa pilihan fams. Ada daging, campuran urat atau lemak. Rasanya sih sama enaknya kok fams. Sekilas hidangan ini mirip dengan pindang dari Sumatera fams. Bedanya asam-asam ini memakai tambahan kecap. Jadi agak manis gitu deh. Untuk rasa asamnya disebabkan adanya tambahan tomat hijau dan belimbing wuluh. Segar! Meski berbeda varian isinya, harga asam-asam ini tetap sama fams, Rp38.000 per mangkok. Asam-asam kohlim ini sudah ada sejak tahun 1978 fams. Saat ini sudah dikelola oleh generasi kedua anak kohlim yaitu Bu Harti. Dalam satu hari, rumah makan ini bisa menghabiskan 25 hingga 60 kg daging sapi. Banyak juga ya. Selain asam-asam, ada juga menu garang asam yang gak kalah populer fams. Ciri khas dari hidangan ini, ayam dibungkus daun pisang, kemudian dikukus sampai matang. Rasanya pedas dan gurih fams. Katanya sih hidangan ini berasal dari Demak loh, kemudian menyebar ke seluruh provinsi Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Tapi, lain daerah, lain pula rasa dan karakter garang asem fams. Bumbu utamanya tetap ada cabai rawit, tomat hijau, dan belimbing wuluh. Bahan baku yang digunakan jenis ayam kampung fams untuk menghasilkan kaldu yang lebih berasa daripada ayam negeri. Selain itu, ayam kampung juga lebih awet kalau dikukus agak lama. Sekarang kita intip cara bikinnya. Siapkan air mendidih, baru deh masukkan ayam. Hampir semua bagian ayam bisa dipakai untuk membuat garang asam, mulai daging hingga jeroan. Lanjut, semua bumbu diiris-iris. Ada bawang, cabai rawit, cabai hijau, hingga belimbing wuluh. Kalau tomat hijau cukup dipotong besar fams, supaya nggak gampang hancur setelah dimasak. Setelah ayam matang, masukkan bumbu yang diiris tadi deh. Katanya sih hidangan ini dulu hanya disantap oleh orang kaya saja. Penyebabnya harga ayam kampung sangat mahal. Kalau sekarang sih ayam kampung bisa disantap semua kalangan fams.
Tinggal tambahkan garam, lada, dan kaldu instan. Masak hingga bumbu meresap. Sebenarnya sih, garang asam rebus ini sudah bisa dimakan, fams. Nah, di kota Pekalongan, garang asam kayak gini bisa langsung disajikan. Tapi garang asam di sini harus dibungkus daun pisang sebagai ciri khasnya. Katanya sih, nama garang berarti dikukus, fams. Proses kukus ini untuk mematangkan ayam yang memakan waktu lama sekitar 1,5 jam. Kalau daun pisang sudah layu, tandanya siap diangkat, fams. Penggunaan daun pisang juga bisa memberikan rasa dan aroma khas pada masakan loh. Kuah garang asam juga terdiri dari 2 versi, bening atau santan, fams. Yang jelas sih, hidangan ini mempunyai rasa pedas segar dan bisa menambah nafsu makan. Katanya sih, rasa ayam segar sangat identik dengan kuliner khas Semarang yang berarti asam dan garang. Jangan heran kalau di sini terdapat banyak hidangan dengan rasa asam yang kuat. Dari Dusun Lenoksari, Desa Candisari, Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ada menu belut balap atau welut balap, fams. Hidangan ini dibuat dari bahan baku belut. Proses memasak dengan bumbu berlimpah membuat cita rasanya nikmat luar biasa. Uniknya, menu ini memiliki level pedas yang berbeda. Bagi yang nggak doyan dengan cita rasa yang pedas, sebaiknya pilih level start aja ya. Kalau mau yang pedas bikin beringas, bisa pilih level finish. Untuk minumannya, kalian bisa pilih empon-empon yang dipercaya bisa menghangatkan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, cocok banget ya diminum saat pandemi seperti sekarang. Kuilah, fams, kita lihat cara bikinnya. Sebelum dihaluskan, bumbu harus disangrai supaya mudah diulek dan menghasilkan aroma yang kuat. Lanjut, ulek bawang, kemiri, kunyit, jahe, dan lengkuas. Jangan lupa santan untuk menciptakan rasa gurih masakan. Fams, belut ternyata berasal dari hasil tangkapan di sawah. Setelah bersih, tusuk 3 bagian ya. Atas, tengah, dan bawah. Agar tidak menggulung saat dibakar nanti. Lanjut, bakar belut beberapa menit, fams. Proses pembakaran ini masih dilakukan secara tradisional dengan anglo dan kayu bakar. Belut bakar ini aromanya harum dan teksturnya lebih kering. Selain itu, proses pembakaran ini juga mengurangi aroma amis belut. Tampilannya juga makin cantik saat disajikan. Lanjut, tumis bumbu halus. Masak sampai aromanya menyeruak. Tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai biar makin mantap. Bagi kalian yang suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit merah. Cabai bisa membuat hidangan ini lebih cantik loh. Jadi bisa membangkitkan selera makan. Beri garam dan penyedap rasa. Biar tidak terlalu kering dan gosong, tambahkan air sedikit saja. Kalau bumbu sudah matang, masukkan belut, fams. Belut sengaja dimasukkan belakangan supaya tidak terlalu matang. Lagi pula, belut ini sudah dibakar sebelumnya. Aduk-aduk sampai bumbu menyusut dan tercampur rata. Kalau sudah mulai kering, tambahkan santan deh. Bisa dibilang hidangan ini mirip gulai, fams. Hanya saja, cita rasanya lebih kuat dan pedas. Terakhir, masukkan potongan tomat merah dan daun bawang. Beuh, tampilannya jadi makin menarik. Setelah mendidih, belut siap disajikan nih. Fams, belut punya banyak khasiat. Selain tinggi protein, kandungan albumin dan omega 3-nya baik untuk kecerdasan. Belut juga rendah kalori dan kaya zat besi, fams. Gak heran, orang Jepang juga suka menyantap belut yang biasa disebut unagi, fams. Ada juga nih camilan legendaris dan ikonik dari kota susu Boyolali. Ini dia gandos gimbal. Disebut gimbal karena bentuknya seperti rambut kusut alias gimbal, fams. Teksturnya kering dan kasar pada permukaannya. Fams, gandos ini awalnya dikenalkan oleh orang tua Mas Taufik pada tahun 1980-an. Kemudian kudapan ini mulai diproduksi dan dijajakan untuk umum sejak tahun 90-an. Oh iya, ada 3 varian rasa gandos yang harus dicoba, fams.
Ada orisinil, coklat, dan green tea. Ketiganya mempunyai rasa yang manis dan legit, mirip cookies gitu, fams. Gandos juga cocok dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Boyolali. Di daerah lain, kudapan ini juga memiliki nama lainnya. Di Jakarta disebut pancong, fams. Bahan bakunya dibuat dari kelapa dan tepung beras. Bedanya, gandos terdapat tambahan telur, margarin, dan gula. Cara membuatnya, semua bahan harus dicampur satu persatu. Dimulai dari mengaduk butter dan telur, disusul gula pasir. Setelah diaduk rata, masukkan kelapa parut. Sebaiknya sih gunakan kelapa semanten alias kelapa setengah tua ya. Kemudian masukkan tepung yang membuat teksturnya mirip seperti roti. Terakhir, tambahkan adonan dengan air kelapa, fams. Katanya sih air kelapa inilah yang membuat rasa kue gandos gimbal jadi semakin enak, gurih, dan lezat. Kemudian bagi beberapa bagian adonan gandos, lalu beri rasa coklat dan green tea, fams. Jangan lupa ditambahkan kembali gula pasir. Adonan tinggal dicetak dalam wadah aluminium, fams. Lalu masukkan ke dalam loyang yang lebih besar dan panggang selama 25 menit dengan suhu mencapai 170 derajat, fams. Proses pengovenan ini membuat tekstur gandos gimbal kering. Walau tidak menggunakan pengawet, gimbal gandos bisa tahan hingga 3-4 hari dalam suhu ruangan loh. Dalam sehari, pabrik ini juga bisa memproduksi hingga 3.000 buah gandos. Harga per bungkusnya mulai dari Rp25.000 dengan isi 10 buah. Cukup terjangkau ya. Waktunya jalan-jalan nih. Kali ini kita ke lokasi wisata Waduk Cengklik Park. Lokasinya dekat Bandara Adi Sumarmo, tepatnya di Ngergorejo, Ngemplak, Boyolali. Selama di sini kita harus patuh dengan protokol kesehatan ya. Mulai dari mencuci tangan dengan sabun, memakai masker atau face shield, dan menjaga jarak aman dengan pengunjung lain, fams. Untuk biaya masuknya masih terbilang murah kok, hanya Rp20.000 aja per orang. Saat ingin masuk lokasi wisata, pengunjung juga diukur suhu tubuhnya. Kalau suhunya di atas 37 derajat Celcius, tidak diizinkan masuk tuh. Tempat wisata ini bisa dibilang instagramable banget, warna-warni dan ciamik banget. Di sini juga ada jembatan pagoda, bentuknya mirip dengan kuil bertingkat yang ada di negara tetangga, seperti Thailand, Kamboja, maupun Myanmar. Tempat ini memang sengaja dibuat dengan tema oriental loh, mulai dari patung, bangunan, warna, sampai ornamen bernuansa Tiongkok dan Asia. Jangan lupa foto-foto ya, fams. Tuh, cakep banget ya. Kalau capek, kalian bisa istirahat sejenak sambil menikmati suasana di sini. Tempat yang gak kalah menarik, adanya miniatur menara jembatan atau Tower Bridge London, Inggris. Jembatan ini sangat ikonik di negara asalnya loh. Jembatan yang menyeberangi sungai Thames ini menghubungkan kota London dan Southwark. Lokasi berikutnya beberapa landmark dunia, fams. Misalnya patung Liberty dari Amerika. Katanya sih patung ini menjadi simbol Dewi Kemenangan untuk menyambut kemerdekaan Amerika. Ikon Nusantara juga ada kok, misalnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur, lengkap dengan stupanya. Beberapa patung Dewa Dewi Yunani juga ada di sini, fams. Wah, asik banget nih jadi wisata keluarga. Kalian juga bisa menikmati beberapa wahana loh. Misalnya, kereta wisata untuk keliling kawasan Waduk Cengkir Park, serta melihat pemandangan dari ketinggian. Pokoknya seru dan menyenangkan deh. Kereta wisata ini memiliki konsep monorel atau satu jalur yang memakai tenaga listrik sebagai penggeraknya. Dari ketinggian kalian bisa melihat pemandangan yang memukau. Angin sepoi-sepoi bisa menambah syahdu suasana, fams. Asyik deh. Kalau mau seru-seruan, kalian bisa naik wahana bom-bom car, fams. Asyiknya. Wahana ini paling diminati semua kalangan karena mudah dikendarai dan menyenangkan. Untuk wahana indoor, ada ruang terbalik yang cocok dijadikan tempat foto-foto. Selain itu, ada juga lorong labirin, fams. Wahana ini kalian akan ditantang untuk mencari jalan keluar tuh. Gimana, fams? Seru kan wisata dari Kota Susu Kabupaten Boyolali? Ditunggu kedatangannya ya, fams.
Nggak terasa udah 30 menit aja nih. Udah dulu ya, informasi unik dan menarik hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.